Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saya percaya saudara tetap semangat ibadah online. Nah saudara, minggu-minggu sebelumnya kita membahas tentang ekonomi kerajaan Allah. Memang itu penting sekali saudara, sebab memang ini adalah waktu di mana Allah menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Satu hari, kata Ibrani saudara, Dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Artinya, kapan itu saudara? Nah, kegoncangan yang paling dahsyat itu akan terjadi di hari kedatangannya Tuhan. Ketika sangkakala demi sangkakala akan ditiup, murka Allah akan dicurahkan, saudara, pada waktu itu mengerikan sekali. Ya, akan ada tulah-tulah, ya, malapetaka yang sangat mengerikan. Tetapi Tuhan berjanji kita nggak akan tergoncangkan saudara, sebab kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini? Nah itu yang paling penting dalam masa lockdown ini saudara, karena itu yang Tuhan mau bawa kita mengerti di masa lockdown ini. Karena banyak orang Kristen saudara nggak ngerti. Mereka melihat masa coronavirus ini hanya merupakan sesuatu kecelakaan. Mereka melihat ini sebagai satu masa yang tidak nyaman saudara. Mereka bersungut-sungut, bahkan ada yang jauh dari Tuhan. Ya, ada yang berkata selama ibadah online seperti ini kami merasa lemah, kami merasa takut, khawatir. Nah saudara, kalau kita ngerti kehendak Tuhan, kita akan berbeda saudara. Masa lockdown ini akan membawa kita ya dalam latihan bagaimana kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan ini. Saudara mau tahu apa rahasianya hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, ternyata cara hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kata kuncinya adalah beribadah. Ya, beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Ya, dengan rasa hormat, takut, ya, saudara, sambil kita mengucap syukur kepada Allah. Nah, apa maksudnya, saudara? Hari ini saya mau membahas tentang ibadah ya yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, apakah ibadah itu? Ya. Nah, kita dapat mengerti definisi ibadah kalau kita menerimanya dari konsep ketika pertama kali kata ibadah disingkapkan di dalam Alkitab. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 15 ketika Allah menciptakan Adam dan dikatakan demikian saudaraku, maka Allah menempatkan manusia itu saudara di dalam taman itu supaya dia mengusahakannya dan supaya dia memelihara atau menjaganya. Nah, saudara, kata mengusahakan di situ, saudara, di dalam bahasa aslinya adalah abad. Nah, kalau kita tahu kata abad, arti dari kata abad juga artinya adalah beribadah, saudara, atau menyembah Tuhan. Wow, saudara, ini konsep tentang ibadah. Jadi ibadah itu apa, saudara? Ibadah itu adalah melakukan segala sesuatu, saudara, ya, di mana tugas kita sehari-hari, tugas kita di keluarga, tugas kita di komunitas, tugas kita di masyarakat, melakukan segala kegiatan hidup kita, saudara, ya, sebagai bentuk penyembahan, sebagai bentuk apa, saudara, devotion atau saudaraku
pengabdian kita kepada Allah. Itulah ibadah. Dengan perkataan lain, saudaraku, ibadah itu adalah kita melakukan segala sesuatu di hadirat Tuhan. Itu dia konsep ibadah yang benar, saudaraku. Nah, saudara, karena itu, saudara, di masa Tuhan mau menggoncangkan segala sesuatu, dan di masa lockdown ini, saudara, mari kita belajar beribadah. Nah, saya mau sampaikan, saudaraku, ada 3 hal yang kita perlu praktekkan, saudaraku, dalam ibadah kita. Pertama, ibadah kita secara pribadi. Saudara, kita mesti praktek, hidup di hadirat Tuhan selalu. Lakukan segala sesuatu di hadirat Tuhan selalu. Dan kalau kita lakukan ini, saudara, dahsyat. Kita akan lihat, saudaraku, di mana, saudara, hadirat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, saya masih ingat ketika beberapa tahun yang lalu kita mempraktekkan namanya Touching Heaven Changing Life. Di mana, saudara, kita belajar mempraktekkan segala sesuatu di hadiratnya. Nah, ini sesuai dengan, saudaraku, 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Saya mau bacakan buat saudara di dalam, saudaraku, ayat yang ke-19. Kita akan lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 dulu ya. Ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, kita praktekkan dalam segala hal. Segala situasi, kondisi, pencobaan, ujian, tantangan, kesulitan-kesulitan, konflik dengan orang lain. Praktekkanlah dalam segala hal ini, saudara, kita sambil mengucap syukur kepada Allah. Ketika kita mengucap syukur menggunakan situasi-situasi itu, saudara, maka kita akan intim dengan Allah. Kita akan tinggal di hadirat Allah. Dan waktu kita tinggal di hadirat Allah, saudara, disitulah, saudara, kita akan, saudara, melakukan segala sesuatu berkenan kepada Dia. Dan ada kekuatan di dalam melakukannya. Ada sukacita di dalam melakukannya. Kita berarti melakukannya sambil berdoa. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia bekerja sebagai seorang tukang masak, namanya Brother Lawrence. Dia bekerja di istana sebagai tukang masak. Sambil bekerja, saudara, dia melakukannya dengan yang disebut coram Deo, yaitu di hadiratnya, di hadapan wajahnya. Dan ketika dia melakukan itu, saudara, betapa luar biasanya, saudara, dia melakukannya dengan di hadirat Tuhan, sehingga dia begitu intim dengan Tuhan. Ketika, saudaraku, orang melihat dia, dari wajahnya keluar sinar kemuliaan Tuhan. Dan orang dijamah, dilawat oleh karena, saudaraku, apa yang mereka lihat dari hadirat Tuhan yang memancar lewat kehidupannya. Nah, saudara, mari kita praktekkan. Nah, caranya gimana, saudara? Caranya gunakan setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita untuk kita bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Contoh, saudara, kita ketika sedang sendirian, saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, misalnya seorang pria, pria, saudara, dicobai kalau dia masih muda, saudara, tahu sendiri, saudara, sehari itu dia bisa berpikir tentang pikiran-pikiran seks 240 kali sehari. Itu kalau masih muda. Kalau kayak Kak Billy sih mungkin tinggal 150 lah. Kalau saya sama Kak Billy. Kalau Pak Budi Setiawan mungkin masih 175 mungkin. Nah, ini bukan dosa, saudara, tapi topik-topik tentang seksual. Nah, bagaimana kita menyikapinya?
mari kita gunakan itu untuk menyembah Tuhan, saudara. Gunakan situasi itu untuk kita mengucap syukur, ya, bersyukur kepada Dia, dan kita tinggal di hadirat Tuhan, dan akibatnya kita teralih dari pikiran-pikiran itu sehingga kita tidak menyembah berhala dan akhirnya kita jatuh dalam keterikatan pornografi. Saudara, ketika kita praktek itu terus, ya, bayangkan kalau 240 kali sehari kita praktekkan, itu berarti setiap 4 menit sekali. Berarti setiap 4 menit sekali kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Nah, kalau kita praktekkan ini, saudara, kita makin dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, contoh lain, seorang wanita. Wanita, banyak kita digoda dengan pikiran-pikiran khawatir, takut, ya, masa depan nanti gimana, ya, gimana anak-anak saya, gimana masa depan keluarga saya. Nah, waktu cobaan itu datang, mari ibu-ibu, ya, wanita-wanita, mari kita terus gunakan itu sebagai syukur kepada Tuhan, ya, dan lewat itu kita bangun keintiman sehingga kita tidak takut di masa sukar ini. Kita nggak akan hidup di dalam teror yang mengerikan, dan ibu-ibu pasti akan mengalami kemenangan. Nah, ini namanya keintiman yang reaktif. Kita gunakan situasi-situasi untuk bereaksi dengan benar, ya, lewat pengucapan syukur, penyembahan kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara, kita harus berlanjut. Kita praktekkan juga keintiman yang sifatnya aktif. Gak usah nunggu pencobaan, ya. Kita secara aktif mempraktekkannya. Misalnya pagi-pagi waktu kita saat teduh, waktu kita menyembah Tuhan, berdoa, praktekin, saudara. Kita bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Waktu kita nyetir, ya, pria-pria, kita penuh dengan Roh Kudus, kita berbahasa roh, kita nyembah Dia, ya. Ibu-ibu juga ketika sedang mungkin belanja atau apa, mari kita praktekkan, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan secara aktif. Kemudian kalau kita melewati tingkat kedua ini, kita akan masuk tingkat yang terakhir, namanya keintiman yang otomatis, saudara. Nah, ini kita udah masuk tingkat ketagihan. Ya, kalau Caroline Leaf bilang kita masuk ke tingkat di mana, saudara, kita ketagihan akan hadirat Tuhan. Kita ketagihan, ini yang disebut yang kesukaannya merenungkan, ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, dan apa saja nanti yang kita lakukan berhasil. Saudara, mari kita praktekkan beribadah secara pribadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, kita juga harus beribadah di dalam keluarga kita, ya. Mari kita dalam hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak, ya, kita lakukannya di hadirat Tuhan, ya. Di dalam Kolose 3, saudaraku, ayat yang ke-17, ya, ini ayat sangat luar biasa, saudara. Ayat 17 ini, ya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, ini adalah ayat yang mengatakan tentang ibadah. Apa saja yang kita lakukan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, artinya apa? Bukan sekedar menyebut dalam nama Yesus, bukan. Ya, itu baik, tapi lebih dari itu. Ya, kita melakukan segala sesuatu, ya, sesuai dengan arti nama Yesus. Yesus artinya Yehova atau Jehovah yang menyelamatkan. Nah, saudaraku, ketika kita tahu arti kata Jehovah, Jehovah artinya, saudaraku, I am, aku hadir. Jadi melakukan segala sesuatu dalam nama Jehovah, ya, itu artinya, saudara, melakukan segala sesuatu di hadiratnya Tuhan. Ya, itu artinya, saudara.
Nah, bagaimana kalau kita melakukan ini, saudara? Betapa dahsyat. Ya, makanya ayat berikutnya dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau kita lakukan ini, saudara, sebagai istri, fungsi kita sebagai istri di hadirat Tuhan, maka kita bisa tunduk sama suami. Kalau enggak, kita bukan tunduk, kita tanduk. Ya. Kemudian saudara, ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Saudara, kalau kita suami berfungsi di hadirat Tuhan, ya, maka saudara, kita akan jadi suami yang bisa mengasihi istri, tidak kasar terhadap dia. Kemudian dia berlanjut bicara tentang anak-anak. Ya, kalau anak-anak melakukan peranannya di hadirat Tuhan, mereka akan hormat sama orang tua, taat kepada orang tua. Nah, selanjutnya dia berbicara tentang bapak-bapak. Ya, kalau kita bapak-bapak melakukan peranan kita sebagai bapak di hadirat Tuhan, maka saudara, kita akan jadi bapak yang tidak melukai hati anak-anak kita. Kita menjadi bapak yang melepaskan berkat, menjadi bapak yang baik bagi anak-anak kita. Haleluya. Kemudian dia berlanjut berbicara tentang tuan dan hamba. Ya, ini berbicara tentang kita yang adalah bos, ya. Kita pengusaha yang adalah bos, atau kita sebagai karyawan. Kalau kita melakukan tugas kita di hadirat Tuhan, maka saudara, ya, akan luar biasa sekali. Kita akan, saudaraku, hidup di dalam, saudara, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini. Nah, saudara, jadi kita praktekkan di keluarga kita. Nah, yang ketiga, saudara, yang saya mau dorong saudara, bagaimana kita beribadah adalah beribadah secara korporat. Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa yang dimaksud oleh kitab Ibrani tentang ibadah. Ya, ibadah yang berkenan kepada Allah itu ibadah yang bagaimana, saudara? Ya, kita baca Ibrani 10. Kita akan lihat, saudaraku, ayat yang ke-24 mulai. Dan marilah kita saling memperhatikan, ya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, di sini ada dua kata saling, saudara. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan dalam pekerjaan. Tiga. Ya, ada tiga kata saling di sini. Kemudian ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, ternyata cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukan ibadah seperti yang kita sering lihat di gereja modern ini, saudara. Kita kebanyakan menganggap ibadah itu adalah hari Minggu, kita datang, saudaraku, dengar firman, acara besar, ya, yang kumpul 500 orang dengerin khotbah, nyanyi-nyanyi, pulang. Nah, menurut saya, saudara, itu ibadah raya. Ya, itu menurut saya boleh ada, boleh tidak. Ya, buktinya, saudara, sekarang kita nggak bisa mengadakan ibadah raya. Ya, sama-sama kumpul, coba. Nggak bisa, saudara. Nah, buat saya itu, saudaraku, optional. Ya, kalau kita ada kesempatan, praktekkanlah, puji Tuhan. Ya, ibadah raya. Tetapi ibadah yang Alkitab maksudkan, saudara, di gereja mula-mula adalah ibadah yang ada 4 kata saling ini, saudara. Nah, ini nggak mungkin dipraktekkan di kelompok besar. Jadi ini apa, saudara? Inilah komsel-komsel. Ini apa, saudaraku? Inilah kompak-kompak atau hafruta. Ketika kita praktekkan ibadah saling ini, saudara, disinilah kita akan terpelihara, ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, karena dia bilang kita harus semakin giat melakukannya menjelang datangnya hari Tuhan itu. Kenapa, saudara?
Karena hari Tuhan itu akan ada kegoncangan yang begitu mengerikan. Bukan hanya bumi, langit juga akan digoncang. Nah, kegoncangan ini saudara, nggak ada yang bisa bertahan kecuali orang yang hidup ya di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Dan cara hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan adalah beribadah seperti yang Ibrani katakan. Ya, 4 kata saling itu. Nah, makanya saudara, lewat coronavirus ini, ya sebenarnya saudara, Tuhan mau kembalikan gereja ke bentuk, ya, bentuk gereja, esensi gereja yang sesungguhnya, yaitu komunitas, saling. Tapi kita nggak sadar-sadar, saudara. Ya, nah makanya saya bersyukur kalau saudara ada di gereja yang saudara selalu diingatkan terus. Ya, gereja itu apa? Gereja itu apa? Gereja bukan sekedar hari Minggu beribadah raya. Gereja adalah komunitas-komunitas, ya, di mana di rumah-rumah, termasuk keluarga kita, ya, di mana kita praktek hadirat Tuhan, saudara. Ya, ingat, kita praktek hadirat Tuhan secara pribadi, di keluarga, tapi juga saudaraku di dalam ibadah kita. Ya, ketika kita semua jadi imam-imam, ya, seperti tabernakel Daud, semua jadi imam kelompok kecil, ya, di mana kita saling bermazmur, saling mengajar, ya, kemudian saling bernubuat, mempraktekkan karunia-karunia, membangun seorang akan yang lain. Ya, ketika kita 2-3 orang berkumpul, saudara, semakin intim dalam pemuritan, ya, terbuka seorang akan yang lain, ya, kita praktek, saudara, saling mengajar yang lebih dalam, bertumbuh dalam spiritual journey kita, saudara, dan kita mulai menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, memuridkan jiwa-jiwa baru itu. Saudara, kita sedang beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ibadah ini, saudara, perlu katanya apa? Semakin giat kita lakukan, semakin giat. Ya, jadikan ini gaya hidup dalam diri kita, saudara. Kalau kita bangun kehidupan ini, saudara, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Nah, saya percaya, saudara, kita akan mengalami transformasi yang luar biasa, perubahan hidup yang luar biasa. Ya, contoh, saudara, kalau kita nggak pernah beribadah seperti ini, kita nggak akan berubah. Orang nggak bisa berubah hanya didengar khotbah, saudara, nggak bisa. Contoh, saudara punya masalah dengan istri yang nggak pulih-pulih, ya, misalnya seorang pria, saudara, ketika istrinya tanya, "Pak, kenapa sih Pak gaji kok nggak naik-naik?" Ih, marah dia, saudara. "Emang lu kira gue nganggur? Enak aja lu nanya-nanya gitu." Mestinya, saudara, istrinya cuma nanya baik-baik, jawabnya kayak gitu. Ya, coba bilang sebelah saudara kalau ada orang, ya, kayaknya aku kenal orang itu kan. Dia nggak pulih-pulih, denger khotbah gitu lagi. Ya, hari Minggu ibadah begitu lagi, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena dia nggak ada ibadah saling ini. Ya, orang, saudara, kalau dia nggak pernah ada komunitas di mana kita saling mendengar, saling menasehati, saling mengajar, saudara, kita nggak bisa berubah. Karena banyak pikiran-pikiran bawah sadar kita, saudara, dari masa lalu. Karena kita nggak aman, karena kita, saudaraku, tertolak, kita terluka, itu nggak pernah muncul. Nah, itu menjadi suara yang kita terus dengar, saudara, dalam diri kita. Suara itu. Nah, ketika istri kita ngomong, saudara, ada 3 suara di situ. Ya, suara Tuhan lewat istri kita, atau yang kedua, suara istri kita yang perlu kita dengar karena kita perlu menjawab kebutuhannya. Dan yang ketiga yang kita dengar, suara diri kita sendiri, suara pikiran bawah sadar kita. Nah, seringkali, saudara, kita cenderung waktu berkomunikasi sama pasangan kita, yang kita dengar bukan suara pasangan kita. Yang kita dengar adalah suara pikiran bawah sadar kita.
Sehingga ketika pasangan kita ngomong apa, nggak nyambung. Karena kita hidup selalu ya berespon sesuai dengan suara pikiran bawah sadar kita. Nah, ini nggak kita sadari karena namanya pikiran bawah sadar. Nggak kita sadari, bagaimana supaya kita sadar? Tinggal di hadirat Tuhan. Kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, saudara, ini bukan suara Tuhan, ini suara saya sendiri. Dan akhirnya saudara, kita bisa sembuh. Nah, cara sembuhnya gimana? Datang sama hafruta kita, kompak kita. Datang sama komsel kita. Kita saling mendengar. Ya, kita cerita. Kenapa ya? Saya kalau bicara soal keuangan dengan istri selalu berantem. Nggak habis-habisnya. Tolong, saya mau ditemukan suara apa yang ada di pikiran bawah sadar saya. Ternyata lewat ngobrol-ngobrol itu, saudara, ngobrol-ngobrol terbuka tanpa penghakiman, muncul pikiran-pikiran bawah sadar itu. Tuhan kasih tunjuk gambar-gambar, ya saudaraku, peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah melukai kita. Dan ketika pasangan kompak kita mendoakan kita, saudara, kita disembuhkan, kita dinasehati. Ya, kita diberi firman Tuhan. Kita saling tolong-menolong. Saudara, kita bertumbuh terus. Saya percaya, saudara, ketika kita hidup dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Alkitab bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal akan ditambahkan padamu. Saya percaya, saudara, tugas kita cari kerajaan Allah. Inilah kerajaan Allah. Beribadah kepada Dia, ya, yaitu melakukan apapun di hadiratnya dengan takut dan gentar, dengan cara yang berkenan kepadanya. Kalau kita lakukan ini, saudara, kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup kita harus hidup yang benar. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka segala hal, artinya kebutuhan kita, sandang, papan, dan pangan kita pasti ditambahkan oleh Tuhan. Jangan terbalik, jangan itu dulu yang kita cari. Ya, kalau itu dulu yang kita cari, kita stres, kita frustrasi. Mari kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan saudara tidak akan pernah kekurangan. Ya, saudara tidak akan pernah tergoncangkan karena saudara ada di kerajaan yang luar biasa. Ya, di mana saudara pasti akan bisa bertahan di masa sukar ini. Karena itu, saudara, saya percaya kalau kita praktekkan ibadah sesuai dengan firman Tuhan ini, kita akan tetap tegar di masa sukar. Tuhan memberkati saudara. Praktekkan ini dalam hidup kita. Haleluya.